salah satu garment terkuat di dunia. Bikin kain juga terbaik, bikin jahitan juga terbaik. Itu garment terkuat di dunia itu sebenarnya salah satunya Indonesia juga. Dengan ciri khasmu sendiri, kamu tuh dibutuhkan loh dalam ekosistem itu gitu. Kita tuh ditipu orang loh. Awalnya tuh udah rugi berapa ratus juta. Pabriknya besar, backingannya kuat. Kalau lihat mata di Google Map itu ada kotak gede berapa hektar, tapi salesnya nggak jujur toh. Jadi aku nggak jadi launching. Ketika kita jatuh ndelosor, naiknya tuh cepet. Seberapa jauh kamu pergi, kamu ketemu sama macam-macam. Ketika kamu balik, the treasure you found itu actually it's very rare. So guys, dari total views videoku, itu cuma 10% yang udah subscribe. Yang udah denger dan merasa termotivasi dan dapat sesuatu, right now I'm asking the favor to you. Please subscribe, and it's a free way to help me, to motivate me to make a better video. Halo teman-teman DO, hari ini aku kedatangan teman-teman teman SMA ya. Di sini ada Debbie sama Krista, owner dari Bibibo. Hai teman-teman DO. Halo ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ya, Bibibo ini brand yang local brand ya. Local brand and yet udah international. Customer udah di Jepang ada, di Singapura ada, di US ada, ya di mana-mana ya. Yeah. Nah, hari ini aku penasaran banget sama brand ini gitu. Brand ini baru 4 tahun. Bener ya? Baru Betul. 4 tahun. Setiap kali launching hampir semua sold out. Betul. Stylenya unik banget. Betul. Nggak sering kelihatan gitu kan. Nah, boleh cerita dikit nggak? Ini Bibibo ini specialty-nya apa sih? Jadi Bibibo ini adalah pakaian tidur, loungewear lebih tepatnya, nggak harus tidur. Loungewear yang fokusnya itu di ilustrasi. Dan di ilustrasinya ini kita ada banyak cerita yang terkandung di dalamnya. Gitu. Bahannya juga bagus, kualitasnya yang terbaik, jahitannya juga yang terbaik gitu. Dan kita bikin Bibibo awalnya terinspirasi dari our motherhood journey, ya toh. Kita punya anak, kita bikin buat anak-anak kita. Seperti itu. Gitu ya. Oke, berarti kuncinya di ilustrasinya. Kuncinya di ilustrasinya. Apa yang bedain ilustrasinya Bibibo sama ilustrasi-ilustrasi di luar gitu? Kayak Bibibo itu nggak cuma dari motherhood tapi childhood journey. Karena aku dan Debbie itu teman dari kecil. Oke. Terus selama kita berteman itu memang kayak kita sering tuker-tukeran baca buku, cerita gitu. Terus apa ya, puisi dan maksudnya dongeng-dongeng kayak fairy tale gitu. Jadi sebenarnya Bibibo ini merupakan kayak universe yang aku dan Debbie itu sangat cintai dari kita kecil dan kita kepingin untuk menghadirkan itu untuk awalnya buat anak-anak kita ya, tapi kita merasa juga di industri ini terutama di Indonesia itu nggak bisa ditemuin gitu yang menggali dari sisi itu gitu. Oke. Nah jadi akhirnya kita mikir juga gimana ya caranya ya, maksudnya menghadirkan universe itu tuh melalui benda atau hal-hal yang dekat dengan anak. Salah satunya dengan baju tidur, dan baju tidur itu diilustrasikan. Ilustrasinya tema-tema yang kita ambil tuh selalu ada hubungannya dengan cerita-cerita dongeng gitu, atau ya pokoknya hal-hal yang kita sukai lah, tentang bintang, konstelasi, kayak gitu yang dreamy, magical kayak gitu. But why stop yourself at baju tidur gitu? Karena waktu pertama kita bikin ini correct questions itu kata-kata pertanyaan yang tepat sekali ditanyain ke kita. Kenapa kok stop di baju tidur? Kenapa kok nggak sampai baju pergi kan? Daily Karena wear. kamu tidur 8 jam. Sebenarnya paling banyak kamu menghabiskan waktu itu di rumah. Actually sebenarnya loh. Kalau misalnya mau dihitung-hitung kamu kerja 9 jam kan? Selain dari itu di mana? Ya tidur ya. Di rumah kan? Di rumah at home. Terus kamu di rumah ngapain? You have your own quality time. Jadi aku sama Krista maunya membuat ini baju dipakai paling lama. Oh, ya itu waktu tidur. Waktu di rumah, waktu mau tidur. And kondisi optimalmu itu prima. Itu sebenarnya pas kapan? Pas kamu kerja? Enggak. 2 jam sebelum kamu mau tidur. Itu kondisimu optimal. You talk with someone very important, kayak very special ke kamu, very precious ke kamu. Siapa? Kamu kan pasti cari orang atau temen atau siapa, even itu mbakmu juga bisa, ya toh. Kamu pasti ngomong, ini loh tadi temenku kayak gini, ini loh aku tadi itu didorong sama temenku, tadi itu aku beli baksonya itu kepedesan, pasti kan? Optimalmu 2 jam itu, that is the moment sebenarnya. Kalau misalnya
momen itu jadi lebih berkualitas Ya why than not we made. gitu Ya, ya. dan why not? Itu yang sebenarnya Mungkin visinya waktu kita, dalam satu hari mana kamu paling comfortable ya. comfortable. Maksudnya kamu you don't have to pretend to be someone else gitu kan. Yes. Kamu maksudnya pakai baju nyaman, siap untuk istirahat, kamu relax. Dan maksudnya itu juga waktu downtime di mana kalau waktu dulu kita awal-awal baby itu kan anak kita masih kecil kan. Jadi kita Iya. menghabiskan waktu paling intens waktu mereka mau tidur Iya. gitu, kayak dibacain cerita apa. Nah, kita tuh salah satu kenapa kita membuat itu ilustrasi yang lumayan ini ya, lumayan gamblang gitu, karena kayak kita tuh mau provoke conversation gitu. Jadi misalnya kayak gitu. ya misalnya kayak kamu pegang bantal gitu, terus kayak lihat Jit, kamu gambarnya. kelihatan ada apa di sana? Oh gitu. Kamu lihat ada apa? Ada monyet, ada Monyetnya? sloth. Yakin itu monyet? Sloth deh kayaknya ya. Warnanya apa gitu. monyetnya? Oh gitu. Jadi itu adalah conversation starter for the Ya, kids. jadi not only for kids. Sometimes kalau misalnya kita sama nenek mau ngomong apa? Gak tahu Apalagi ngomong kalau apa neneknya gitu demensia. ya. Mau Oh ya, ngomong apa? ngomongin anything yang ini Mak, ya. bagus nggak? Bagus. Mak, lembut nggak? Lembut. Mak, kelihatan apa mak? Gitu. Oh, bagus nggak? Iya, Ini benar-benar. aku bikin, ini aku beli buat emak loh. Enak ya. Nggak selalu kan harus untuk sama anak-anak. Ya, Pokoknya ya, someone you count very special. So this is conversation starter waktu bedtime gitu ya. Bisa dibilang Ya, salah satunya ya. Singkatnya kayak gitu ya. singkatnya Dan kayak itu gitu, simpelnya. mempengaruhi cara kita mendesain pattern juga. Jadi kalau diperhatiin sebenarnya pattern-pattern kita itu selalu ada apa ya, kayak secret code, hidden Yes, message gitu. Jadi hidden misalnya kayak message. itu yang kamu pegang itu judulnya Understory. Kita tuh lagi ambil tema soal beraneka ragam binatang dan tumbuhan yang ada di rainforest. Mereka tuh semuanya beda-beda, tapi at the end mereka tuh satu kesatuan yang membentuk harmoni gitu. Jadi maksudnya kayak kita bisa ngomong, kamu tuh mungkin kamu kayak kamu sangat slow kayak sloth, atau kamu mungkin kayak garang kayak si jaguar gitu. Tapi berbeda-beda itu nggak apa-apa gitu loh. Kamu masih tetap bisa menciptakan suatu keindahan just being yourself gitu. Oh, nggak semua orang harus jadi sloth gitu ya. Nggak semua orang harus setuju sama aku. Nggak semua orang nggak most of the time aku harus setuju sama Krista juga. Tapi we create this harmony gitu. And it runs the ecosystem kan. Oh gitu ya. Ya, it's very nice ya. Nggak semua orang harus kuat kayak jaguar. Exactly ya. Lu bisa slow kayak sloth, it's also okay. And you can be very weird like tukan. Ya kan? Itu kan Tapi very very weird. dengan ciri khasmu sendiri, kamu tuh dibutuhkan loh dalam ekosistem Ya. itu gitu. Kalau misalnya satu hutan tropis nggak ada sloth misalnya, then mungkin keseimbangannya bakalan kacau kayak gitu. Jadi hopefully there are kayak messages. gitu-gitulah. Semoga ada take home message yang bisa disampaikan gitu ya. Karena ini kalau boleh aku tunjukin backgroundnya, ya inilah yang menyentuh hati kita dulu. Ini taruh sini ya. Boleh. Pegang gini ya enak. Gini gak apa-apa ya teman-teman. Tapi tak pakai gini gak apa-apa ya. Boleh. Oke, lanjut. Kalau misalnya tanya kok bisa ya, sebenarnya itulah dunia kita. Dari kita SMP ya, aku tuh sampai bisa beberapa kali satu kelas ya Bi ya. Terus kita tuh kalau di kelas kadang kayak mungkin pelajaran matematika atau kimia gitu kita nggak ngerti kan. Akhirnya kita baca buku. Jadi aku bawa novel, terus nanti tak masukin tas, terus aku baca, terus nanti Debbie kayak pinjem gitu. Jadi kita tukar-tukaran buku. Aku bersyukur dia membuka pintu ini. Jadi kalau misalnya dia nggak buka pintu ini, aku nggak mungkin duduk sama dia. Sitting together terus baca bersama-sama tuh nggak mungkin kan. Jadi aku bersyukur dia melakukan ini. Dia Krista share many buku-buku ini. Salah satu buku yang kita suka itu yang sampai sekarang mungkin sangat berdengung sama aku itu Tales of Jasper Rocks. Kate DiCamillo. Oh wow. Jadi ini bukunya sold out di Shopee. Semoga ya kalian. Sungguh bacaan bagus. It's about little mouse with bravery, with one needle. Oh wow. Actually I think it's very nice di zaman yang kita itu ayo self improvement dong, baca buku ini. Apa kayak 7 habit
sukses people gitu ya. Mm-mm. Orang lupa loh baca kisah-kisah fable. Mm-mm, benar. Orang lupa baca-baca kisah fiksi. Itu actually di dunia yang sekarang ChatGPT, AI. Iya, bener sih. No unique creativity. Hmm. Di mana nih kreatifnya muncul ya? Dari ini ya, dari receh kimia nggak ngerti terus kita baca. Dari sana ya. Iya. Itu caranya kita see the beauty in everything mungkin ya. Mm-mm. Pertama the beauty of words. Dan kayaknya juga itu caranya, maksudnya itu yang membantu kita banget untuk punya imajinasi ya. Karena Ya. kalau misalnya kayak kamu selalu dibiasain melihat semuanya Ya, secara obvious gitu ya, Yes, kamu betul. nggak bayangin lagi kan. Yes. Tapi kan kalau kamu baca buku, kamu nggak tahu gitu sebenarnya itu gambarnya gimana sih. Ya. Tapi akhirnya kamu pakai imajinasi kamu kayak Di sini keluar gambarnya. Iya. Terus gambaran di gitu. sini sama Sama kamu di- sama kamu dia beda. beda semua. Heeh. Itu jadi bahan diskusinya, jadi bahan ngobrolnya. Iya, lo ceritanya kan kayak gini loh, tapi kan kayak gini. Dari sana kita bisa ngelihat, oh orang itu kayak gini ta. Oh, ya wes itu kita gambar yuk. Mm-mm. Ini ya orang-orang lupa ya importance-nya Literature. imagination, Imagination. ya imagination literature yang dipikir cuma jago mat, jago Iya, Mandarin, benar. jago English, no ya lupa nih orang-orang. Oke, very nice. And kita kan live in Surabaya ya. It's a small city ya, the second biggest city lah. Ya, It teaches about hope. kok bisa? Aku kan juga dari Surabaya ya. Dan aku ngerasain lately aku mulai kerja ke Jakarta. Kita bisa bilang oke, second biggest city. Tapi difference-nya tuh jauh banget. Bukan kayak oke, Shanghai and Beijing sama-sama first tier city. Lu ke sana sama ke Beijing ke Shanghai literally nggak ada beda nih. Ya, orang pakai mobil yang sama, Iya. makan yang sama, and yet Surabaya dan Jakarta jauh banget. Kenapa affecting from Surabaya dengan Bibibu? Ya mungkin karena maksudnya kayak kalau kamu di kota yang lebih nggak banyak resource ya, kamu kan maksudnya kayak Surabaya apa sih gitu, nggak semuanya ada di sana gitu. Kadang kita pun kayak harus ke Jakarta kalau mau ngapain gitu. Dibesarin di Surabaya itu kita terbiasa ngebayangin kalau misalnya aku pergi ke sini mungkin nanti kayak aku bisa gini gitu, nggak ada di kotaku. Terus kayak mungkin orang-orangnya yang aku temui juga akan berbeda. Aku lebih ketemu banyak orang dan banyak kesempatan yang mungkin nggak ada di Surabaya kayak gitu. Jadi mungkin kita ya terbiasa untuk selalu kepengen tahu gitu apa sih yang ada di luar sana gitu. Apa sih yang kita bisa lakuin gitu. Apakah hidup kita cuma gini-gini aja gitu. Tapi kan banyak orang lain tuh nggak kayak gini gitu hidupnya. Apakah kita bisa jadi kayak gitu. Jadi itu juga mempengaruhi gimana ya waktu kita pertama kali mengerjakan BBBU kita tuh terbiasa untuk nggak menerima status quo gitu. Maksudnya kayak oke, cuman ya misalnya kayak ya kamu bikin ya ginilah, kamu desain emang bisa apa sih gitu kan. Tapi kita kayak nggak mau menerima itu gitu. Kita percaya bahwa di luar Surabaya kita ini masih ada lain loh gitu. Dan kita bisa Betul. kita bisa gitu ke sana gitu. Pasti ada caranya gitu. Kayak Dan gimana the root gitu. itu adalah awal mulanya dari buku. So Iya simple. kayak dari- bener-bener. Pemikiran ini, pola pemikiran kayak gini. Ya. Itu rootnya itu bukan kita tiba-tiba bisa mikir gitu loh. Ya. It's all from the reading. Iya, kayaknya karena kita kebanyakan baca deh. Jadi kayak Terus what's jadi next? tahu ya. Kayak habis kita baca Narnia, ada waktu itu Ya, keluar sempat tahun itu fase apa? Narnia. Harry Potter. Harry Potter What's ya. next? Apa selanjutnya? Ya. Harry Potter waktu itu susah sekali dapetin kan? Iya. Oh ternyata kayak gitu. Oh ternyata di sana itu ada penulis kayak gitu. Oh kayak gini kayak gini. Terus kita berusaha nyari dong. Buku apa ya terusnya? Buku apa ya? Kayak sakau. Ya. Kayak orang tuh kepingin tahu terus tuh. Ya, lagi high nih ya tentang Kayak, tentang waduh imajinasi. ini bagus banget. Zaman itu internet masih mahal Iya. banget. Iya, yang itu kan. Iya. Koneksi. Masih kan. Jadi Iya. kan mau nggak mau kita bergantung Rely sama on rely books. heavily on books. Imagination kita banyak pola pikir kita itu dari sana. Dan itu yang benar-benar kita kepengen apa ya, maksudnya kita tuh benar-benar cherish that kind of childhood upbringing lah ya. Dan waktu kita punya anak itu gimana ya caranya anakku tuh bisa mempunyai, terutama kayak misalnya aku dan Debbie punya friendship yang aku punya dengan Debbie, punya temen yang bisa sharing kayak gitu tuh karena kita tuh merasa itu berharga banget gitu. Dan akhirnya dari awal juga makanya kita ngomong kayak oke, BBBU itu harus jadi apa ya istilahnya jembatan. Karena kita tahu lah zaman sekarang itu udah beda ya. Maksudnya anak-anak kita lahir dengan screen di depan. Jadi gimana kamu itu menghadirkan universe yang kayak gini ke mereka, lebih dekat lah ke mereka gitu. Salah satunya mungkin ya dengan
dengan ilustrasi kayak misalnya kayak buku-buku ini tuh kita nggak cuman enjoy ceritanya ya, kita tuh enjoy gambarnya gitu. Iya. Karena mereka tuh digambar pakai tangan, terus kayak Apalagi pakai bahasa imajinasi Prancis masih gitu ada. kan. Bahasa Prancis, oke. Heeh. Jadi lewat itu juga keputusan bahwa BBBU itu harus illustrations, harus gambar-gambarnya itu spark apa ya, curiosity, spark imagination, dan itu yang jadi direction kreatif kita juga di BBBU gitu. Sampai ada Jadi surat cintanya loh di oh ya sini. itu dari Oh, that is also the reason. Nanti untuk giftingnya BBBU nanti coba baca nanti. Oh, oke, Nah, oke. coba Very baca nice. deh. Baca dulu Oke. and tell me what it is. How you feel. Oke, kalau aku sebagai POV orang ketiga ya, Mm-mm. ini surat cinta memang. Seseorang yang sama penerimanya, they share something in common, jauh, tapi dekat. I can see you in every book. I can see you in the whale. I can see you in the teacup. I can see you in the sky, in the illustration. I think that's very beautiful. Kalau kamu yang Ya. terima itu perasaanmu yang apa? Waduh, seneng Pol. Terharu Sangat dong. dicintai lah. Iyalah. Kamu terharu kan? Iya, pasti sangat merasa dicintai. Ya. Perasaan itu bisa dibeli nggak? Gak bisa, gak bisa. Itu ketika kamu buka box, kamu harus BBBU. tahu yang ngasih kamu tuh sayang loh sama kamu. Ah. Yang ngasih kamu itu care. Currency-nya apa? Waktu. Kamu tadi baca butuh waktu tuh. Iya. mereka It nulis matters, mereka kan? nulisnya juga butuh Nulisnya waktu, butuh waktu, kan? butuh Mikir. thoughts gitu. Gitu. Currency-nya apa? Waktu. Kamu bisa tak beli waktu. Ya, well, actually this is very kontradiksi ya sama dunia yang sekarang cepet, semua harus cepet, semua harus cepet. No, we need to slow down. Yeah. BBBU teach us to slow down. Every good things need to be slow. Itu ya. kata-kata yang exactly. Ya. Bener loh. Oh, Oke. aku ingat satu quote bagus banget. Speed is the enemy of depth. Ya. Jadi maksudnya dan di BBBU memang kita go for that depth gitu. Karena menurut kita yang menyentuh hati itu yang biasa yang dalam Ya, gitu yang kan. take slow ya. Nah, dan sebenarnya kayak setiap elemen di BBBU kayak misalnya kita kasih option kamu gifting nulis pakai postcard, pakai letter gitu ya. Itu tuh bukan kita ngide-ngide ya. Tapi aku dan Debbie menghidupi itu gitu. Kayak itu postcard yang aku bukan bukan pertama. tulis ke dia Bukan. waktu aku di Perancis. Itu bukan pertama. Aku masih menyimpan yang surat yang lama-lama banget itu Iya, ya. kayak kita emang suka surat-suratan. Terus kalau waktu aku di Jepang, Debbie kirim aku surat tulis tangan gitu. Nanti dia kirim terus nanti aku terima di kotak posku kayak benar-benar analog gitu. Walaupun very old fashion. Walaupun actually you're just one email away, Iya. one call away, you Bisa still do this. Bisa. Tapi kan datangnya kan unexpected gitu loh. Kayak kamu nggak tahu kapan. Loh, kok ada barang apa yo? Oh. Kayak JNE datang kan. Oh, tahu kan kita udah check out Shopee-nya. Yang mana? Yang mana barang yang mana nih? Tapi kan kayak wah yang mana nih? Yang mana gitu. Iya. Tetap ada feeling itu tuh masih ada tetap. Nggak mungkin bisa dipungkiri. Barang kalau datang very nice. ditutup itu pasti apa nih gitu. Very nice. Ya. Jadi mungkin kita itu menghadirkan feeling ya. Maksudnya melalui BBBU itu semua elemennya itu tuh sebenarnya yang di apa ya istilahnya yang dijual ya. Itu apa sih gitu. Beneran ilustrasinya, beneran ininya apa maksudnya bahannya. Ya iya gitu. Iya. Tapi sebenarnya keseluruhan semuanya itu yang mau kita hadirkan itu feeling gitu. Emotion gitu. Feeling yang aku dan Debbie beneran rasain selama yang kita hidupi selama kita berteman kayak gitu. Kayak terima postcard, terima apa ya package yang benar-benar udah di wrap bagus banget gitu. Dan ya kita rasa kayak apa sih memang di dunia ini maksudnya kayak kamu yang kamu mau beli itu sebenarnya kan itu kan gitu loh. Kamu beli barang mahal tuh sebenarnya kan gratification gitu kan buat dirimu sendiri. It's not necessarily about that thing gitu. About the feeling. Tapi sebenarnya feeling, emotion, memory gitu. Berarti yang orang beli ini sebenarnya BBBU bukan jualan sleepwear, tapi jualan memori, jualan feeling supaya punya sesuatu untuk mentranslate I love you loh, I think of you, you're very dear to my heart. Butuh ini wadah untuk sampaikan ini gitu. Benar. Ya. Karena comfort itu ya kamu bisa bilang lah ya kayak pegang bantal comfortable. Tapi sebenarnya comfort itu kan abstrak ya. Iya. Kayak gitu. Jadi dari melalui hal-hal yang tangible yang kita berusaha ciptakan dan hadirkan itu sebenarnya kita kepingin sampai ini tuh ya feeling-feeling itu gitu. Kita kepingin kalian bisa merasain apa yang kita rasain gitu. Yang kita dulu benar-benar apa ya? Treasure gitu. Ini menurutku kayak lumayan gitu. ini ya, lumayan
interesting karena benang merahnya tuh ada gitu loh. Kayak kalian bilang tadi baca buku ya. Feeling aku tahu kayak lagi sakaunya kita lagi baca buku ya. Di sini tuh kayak rame banget kan. Iya. Wah, it's so wonderful in my head. Tapi aku nggak bisa sampai ini ke orang. Benar. How untuk sampein this excitement? So Bibibo tuh actually you guys trying to Iya. express this excitement, this love, this friendship gitu ya. I can understand that. Dan setidaknya kamu pulang mendapatkan something yang jadi spark in your heart, kayak ada api di dalam hatimu yang api itu gak bisa mati tuh. Habis aku share ke dia share ke siapa. Ya, ya. Kayak gitu, setidaknya kamu dapat sesuatu gitu. Very nice, very nice. Setidaknya. Semoga Setidaknya. yang baik-baik ya. Ya. Nah, kita mau tadi ngomongin tentang sebelum ini ya teman-teman ya, sebelum kita take, aku tuh sempat sampein ke Debbie, ke Krista, nanti ini boleh nih podcast bawahnya kita kasih link supaya langsung ke website. And yet Krista bilang, kayak nggak usah deh gitu. Hah, ini orang gimana sih gitu kan? Ini orang dikasih kesempatan untuk tell your brand, tell your story, orang langsung bisa convert to sales, and yet you say no gitu. Terus si Krista ya tadi ya teman-teman di balik layar ya kayak ucuk lah gini kan. But I think this is very ini ya, karena orang itu kan kita bisa baca intention dia tuh dari reaction dia yang microsecond, right? We can know their intention dari microsecondnya. And yet di situ kalian langsung nggak mau gitu. Tak tanyain kenapa gitu. Kita gali kenapa nih Krista tadi nggak mau dikasih link gitu. Gimana ya? Karena ya nomor satu emang kita bukan yang hard selling gitu. Okay. Karena menurut kita berdua apa ya, hard selling itu ini not trying to offend anyone ya. Not for everyone actually ya. Ya, cuman maksudnya kita beda aja approach-nya gitu. Karena kadang kayak hard selling itu cepet gitu loh. Kayak oke, kamu kayak nggak mikir gitu, kayak pengen ini gitu kan. Tapi kita kepingin customer kita tuh nggak cuman kepingin beli, tapi jatuh cinta gitu. Jadi karena aku sama Debbie juga merasa bahwa kita sendiri our consumerism behavior gitu tuh lebih mencoba untuk mindful gitu ya kalau beli barang. Maksudnya kayak semakin kita tahu sebuah brand, semakin kita kayak cari tahu ternyata brand ini bagus ya gitu, terus kayak cari tahu sendiri gini, malah tambah suka kayak gitu. Biasanya kita tuh jatuh cinta bukan karena dikasih tahu orang ya. Jadi bukan karena kayak aku preaching ke kamu nih, ini bagus gini. Tapi karena kita cari tahu sendiri gitu. Cari tahu sendiri, terus tiba-tiba ketemu fakta-fakta baru soal brand itu gitu, makin wah ternyata nggak salah ya pilihanku kayak gitu. Justru yang kayak gitu itu lebih apa ya, lebih nempel gitu kan di kamu gitu. Dan ya memang juga secara apa ya, secara natural bukan, aku dan Debbie bukan orang yang loud, yang maksudnya kayak lebih ekstrovert ya. Kita berdua ini kalau bisa dibilang lebih introvert. Kita lebih suka ngomong one on one kayak gini gitu, daripada kita harus ngomong di crowd dimana belum tentu semuanya tuh dengerin gitu kan. Tapi kalau misalnya one on one, pasti kamu di sini untuk dengerin aku, dan aku di sini untuk dengerin kamu. Dan itu teh ini ada. Botol tikap itu Tikap ini karena itu. Karena itu kebiasaan kita juga gitu. Oke. Jadi ngeteh gitu, duduk semoga gitu. klien-klien kita yang datang, kita juga bisa share apa sih Bibibo itu. Terus kamu decide, kamu jatuh cinta dulu sama kita apa enggak? Wes. Decide toh. Oh wow. That's why not hard selling. Itu pun sekarang udah sold out. Iya, jadi selain daripada alasannya itu juga sih sebenarnya nggak juga kayak mungkin nggak mau overclaim ya. Maksudnya kalau kita juga take pride kok sama kerjaan kita. Yeah, gitu. Kita take percaya pride, kalau memang barang yang kita buat itu bagus, dan maksudnya kita membuat dengan sepenuh hati, kita nggak usah banyak ngomong, kamu pasti bisa merasakan melalui itu gitu. Jadi ya udah gitu, kita nggak merasa kita perlu banget untuk ngomong terus gitu. Bukan berarti kita nolak sales ya. Kita mau pasti sales gitu kan. Siapa yang nggak mau ya? Iya, cuman maksudnya approach kita dan kepercayaan kita tuh kayak gitu. Gitu. Nah, tadi sebelum ini ya teman-teman, di balik kamera kita sempat ngobrol-ngobrol tentang Bibibo ini kayak aneh, so idealisme banget ya. Oh, aku punya mimpi ini, aku punya imajinasi ini. Tapi kan imajinasi ini harus terkapitaliskan supaya jadi. Iya, This is a great book secara naskah. Tapi kalau ini nggak menjual,
print yang mau publish nggak ada yang mau, Betul. right? Yang publish merasa jadi duit nih, Mm-mm. and then I will make more of these Yes. books. Baru ini bisa sampai ke tangan kalian Yes. gitu kan. Mm-mm. Nah, sisi kapitalismenya ini datang dari Nepo wife ini ya. Bener ya? Setuju. Nepo Yes, wife. Nah, and teman-teman kalau boleh all tahu Debbie ini Nepo wife dari siapa nih, Vi? Dari suami saya, Iya. Stephen Wongso. Iya. Terima kasih Pak Bos. Dari Wong Hang Tailor. Iya. Jadi suami saya bekerja sebagai tailor dan saya bersyukur, maksudnya berterima kasih banget ya. Maksudnya bisa belajar. Iya. Termasuk bukan cuma sama Stephen doang, tapi sama papa mertua saya. Dan juga sama kakeknya dan juga sama uncle-uncle-nya. Jadi saya belajar itu kita belajar tentang hal ini itu karena saya bergabung sama Stephen. Belajarnya itu kayak gimana ya? Kayak itu experience yang sebanyak itu dirangkum. Langsung dikasih ke aku gitu. Langsung di-downloadin ke aku gitu. Iya. Kayak kalau Cici tahu itu adalah perjalanan mencari kitab suci. Iya. Mereka sudah menjalani itu sebelumnya. Nah. Capek nggak capek, lelah nggak capek. Tapi itu dikasih ke kamu tuh kayak nuang teh secepat itu ke kamu langsung minum. Oh, udah disariin gitu ya. Udah sariin. Apakah itu bukan sebuah nepotisme? Iya, nepotisme ya. Privilege. Privilege ya. Treasure? Treasure ya. Ya kan, itu kayak aku nemu harta, ya let's do it. Gitu ya. Ya kan? Pola. Ya. Wah, dari pola. Pola pertama BB Bu yang nyacati banyak orang dari sisi gitu? teorinya. Iya dong. Pundaknya. Wah, kerahnya. Wah, saya paling malu kalau kerahnya jelek. Bosnya udah marah-marah. Bosnya juga cuma satu kan. Ya. Bosnya udah bisa bilang kayak, ini kamu bikin kerah kayak gini. Ih, siapa yang bikin? Siapa ini yang motong? Tukang pola siapa ini? Dapat dari mana kamu? Wong Hang. Gimana? Sungkan dong. Nah, that is the burden juga. Ya. Itu kayak sebuah apa ya? Beban juga sih yang harus ditanggung toh. Kamu harus bikin yang setidaknya itu standarnya itu standar Wong Hang. Yang standar ya kita nggak bandingin lah, kita nggak bandingin. Cuma kan setidaknya ada standar kan. Ya. Udah ada ekspektasi udah lah ada, ya. Udah ada standar. Misalnya kayak jalur tumbuh kembangnya ya setidaknya ke Anda di situ gitu. Berarti bukan berarti Debbie ini backingannya Wong Hang, berarti jahitannya pasti apik, enggak ya? Ada learning curve-nya juga. Tapi learning curve-nya enggak gini, enggak. Kalau kamu di sekolah learning curve-nya kan gini, ada stagnannya, naik dikit, ada stagnannya. Enggak, aku ubet langsung. Oh, karena tadi udah di-downloadin itu semua. Iya. Karena itu ilmunya itu udah berapa puluh tahun dari mereka. Aku menganggap itu precious, berharga. Aku belajar dari dia. Belajar ngukur. Ngukurnya itu juga ada hitungannya. Ada tekniknya. Apa kalau ngomong revisi, mau narik dari mana, narik dari sini. Aku belajar dari mereka. Ngikut awal mulanya. Nah, sebenarnya sih ada satu buku sih yang menurut aku menggambarkan Nepo Wife ini ya. Judulnya bukunya Good Luck. Good Luck, oke. Aku suka banget buku ini, Good Luck. Itu tentang condition, sebenarnya condition tentang dua knights. Apa sih knights? Kesatria. Ada dua kesatria. Namanya Sid sama satu lagi siapa, Chris? Ingat nggak? Lupa. Satu lagi Sid sama ini orangnya kayak gini. Not. Sid sama Not. Mereka ini disuruh nyari 4-leaf clover. Oke. Semanggi bertahun 4. Nah, di kerajaan itu nggak ada semanggi bertahun 4 ini. Dia harus nyari. Yang bisa temuin akan menikahi si princess. Oke. Ya toh. Nah, Sid ini dia jalan nggak ekspektasi apa-apa, tapi dia tahu dia mau ngapain, ya toh. Tapi jalanlah kesatria yang satunya Not. Not ini bersemangat banget, ambisius banget. Terus dia ketemu sama pertama ketemu sama kayak penyihir, bukan Gnome. Oh, ketemu Prince Gnome. Oke. Dia ketemu sama si Gnome ini. Dia tanya sama Gnome marah-marah. Dia bilang, ditanyain, kamu pernah lihat nggak 4-leaf clover? Kamu jangan tanya aku. Kamu tuh di sini tuh sudah nggak pernah ada 4-leaf clover, nggak pernah. Jangan tanya sama aku, wes. Ganggu kamu tuh, ganggu tidurku ya. Pokoknya ngamuk-ngamuk gitu. Yeah. Not bilang, ngomongmu itu loh, bencek no. Tinggal ngomong lah wes.
Selesai. Kasih tahu aku di mana 4 leaf clover-nya. Terus malah diajak bertengkar. Si Not. Terus tapi lain sama Sid datang kedua kalinya, si Nungnya udah marah-marah kan. Tapi dia tanya baik-baik. Intinya perjalanan ini tuh bedanya Not sama Sid ini. Kalau Sid ini dia itu ketemu kondisi apa, dia memakai kondisi itu. Dia nggak ngelihat ini kondisi ini buruk atau baik. Yang penting dia pengertian dulu, ini tempatnya kayak gini. Oh, dulu tuh pernah ada di sini. Terus dia datang ke sini. Ternyata saluran irigasinya yang buntu. Ada peri air yang kesusahan. Ada water lilies mengganggu dia. Jadi peri airnya ini nggak pernah bisa tidur. Ketika peri airnya dibantu, peri airnya tidur, airnya bisa mengalir. Terus tanahnya kena air. Terus dia ngelihat, aduh hutan ini pengap banget ya. Jadi ada beberapa orang ngomong sama dia, hutan ini pengap banget. Terus dia bolongi itu atasnya, daun-daunnya. Terus habis itu ada sinar cahaya masuk. Akhirnya tumbuh semua 4 leaf clover. Akhirnya dia ambil 4 leaf clover itu, dia menang dong. Nah, aku melihat posisiku dengan keadaan ini semua itu kayak buku ini. Kayak kondisi ini. Sebenarnya kalau misalnya dilihat itu apakah otomatis kalau misalnya dengan ilmu sebegitunya itu langsung sukses? Belum tentu. Tergantung. Kondisinya tuh sama loh sebenarnya. Tergantung gimana kita ngelihat kondisi itu kan. Reaksinya. Kalau misalnya waktu itu aku sempat sakit sih. Aku sebenarnya awalnya awalnya bekerja buat Steven awalnya. Jadi kita kerjain uniform gitu awalnya. Jadi saya bagian admin, akun eksekutif lah, akun manager. Jadi ngurusin klien-klien pesen apa, kita list, kita anuin. Nah, terus waktu itu aku sakit terus aku bener-bener kosong, kayak nggak bisa kerja sama sekali. Steven sampai bingung juga. Sosial medianya Wong Hang gimana? Kosong. Waktu itu kan juga kita tuh take a very big leap untuk masuk ke Instagram pertama kali. Semuanya nggak ada masuk Instagram, kita masuk pertama kali ke Instagram. Halah Taylor kok masuk Instagram. Tapi akhirnya justru di Instagram kan Wong Hang sangat, maksudnya oke banget kan performance-nya. Dari sana kosong semua, bener-bener aku kayak blank. Dari sana COVID. Habis COVID kita ngeliat penjahitnya nganggur, dicoba lah jahit yang lain. Banyak orang yang tinggal di rumah, dicoba lah jahit baju di rumah. Terus selain itu kondisi apa lagi yang semuanya itu kayak disambungin. Jadi waktu dari aku dibantuin Steven di Wong Hang Taylor, salah satu hal yang aku harus lakukan adalah menjaga pameran. Waktu itu aku ada satu pameran yang saya excited sekali, Bright Story. Bright Story itu pertama kalinya Kevin Mintaraga dia bikin pameran itu. Dan itu waktu itu pertama kalinya Wong Hang diajak ikut sebagai vendor pertama ikut masuk di pameran itu. Dan Bright Story kan change the whole game of wedding industry kan, about wedding exhibition. Nah, aku excited banget, aku belajar. Kenapa? Karena itu tuh the first person yang ngubah cara berpikir itu dia. Dan aku ikut pamerannya, ikut loading, ikut bikin booth dan lain-lain. Nah, itu sebelum aku sakit. Nah, ilmu itu juga bekal buat aku. Ilmu itu, Bu, kayak gak bisa dibeli. Dan itu juga nyambungin aku ke beberapa orang, fotografer, Josephine Widira. Terus aku kenal dari Ruth Amigia. Waktu itu dia sama-sama di dalam industri wedding juga. Kenal dari fotografer, kenal beberapa teman-teman dari sana juga. Ya kita bisa bilang itu adalah ya nepotisme ya. Modal ya. Yang kita nggak sadari. It's very nice ya. Kalian ternyata belajar dari novel anak-anak ya ini ya. Dari tadi ada Sid sama Not ya. Sid sama Not. And yet kalian belajar dari mereka. Oke, aku mau jadi si Sid nih. Yang pintar baca situasi si Sid ya. Oke, very nice. Jadi jangan baca self improvement dulu ya. Harus juga. Oh, juga harus. Okay. Sometimes kita butuh buku kayak gitu juga butuh. Tapi orang lupa ya sama fable-fable yang penting-penting ini ya. Very nice. Jadi kalau kita bisa bilang Baby Boy ini yang tadi kita ngobrol ya, you're selling emotion, you're selling feelings. Wadahnya itu dengan salah satunya adalah
teacups ini. Salah satunya baju. Tapi nggak sembarang cuman wadah. You have to make sure kualitasnya ada gitu ya. Yeay. Nah, Benar. dan pasnya ada si Wong Hang dari backingannya Debbie. Kualitasnya, jahitannya, produk ini ya, materialnya juga harus Oh iya, itu sesuai juga gitu ya. material. Waktu material, kalau kita belajar material itu kan, itu kayak kalau Tia belum pernah megang kain kan gak bisa bedain kan. Iya. Kalau Detik itu juga aku tahu mau pakai kain yang mana. Langsung tes. Cuman aku bingung aja milihnya di mana karena semua pabrik tutup waktu itu. Covid. Jadi aku cari dari luar negeri, cari dari mana, tetap ujung-ujungnya balik ke Indonesia. Indonesia tuh jangan diremehin loh. Salah satu garment terkuat di dunia. Terkuat. Bikin kain juga terbaik. Bikin jahitan juga terbaik. Itu garment terkuat di dunia itu sebenarnya salah satunya Indonesia juga. We learn about history. Aku juga belajar kayak gitu juga diceritain juga dari ya itu experience waktu aku kerja sama suami. Tuh belajar dari sana. Dan itu kan itu benar-benar rangkuman. Waktu ngerjain Bebebo, kita tuh ditipu orang loh. Kita tuh merugi loh. Rugi awalnya tuh udah rugi berapa ratus juta. Gara-gara jadi ada satu pabrik. Ini pabrik iki wah, wes manajemennya satu seller ini mengiyakan produksi kita dalam waktu 2 minggu. Yo hebat, menurutku tuh hebat 2 minggu. Gak ada biasanya itu pasti 1 bulan, 2 bulan gitu loh. Hebat 2 minggu, aku iyain dong. Pabriknya besar, backingannya kuat, besar banget pabriknya bener-bener. Kalau lihat mata di Google Map itu ada kotak gede berapa hektar. Ya itu. Kelihatan pabriknya tuh ada. Nggak mungkin nipu dong. Tapi salesnya nggak jujur toh. Jadi dia tuh ternyata ngerjainnya, kualitasnya berubah. Jadi aku nggak jadi launching. Aku sudah foto sama Cijo. Aku sudah arrange sama Cijo waktu itu. Oh no. Tapi karena aku punya background ilmu yang ada yang tadi itu, Jit. Ketika kita jatuh ndelosor, naiknya tuh cepet. Jadi itu yang membantu kita juga ya. Kalau aku boleh bersyukur di bagian sana sih. Gimana you come back dari sudah ndelosor ditipu ratusan nggak jadi launching, gimana cara selamatin kondisi kayak gitu? Nomor 1 capital. Oke. Itu kan safe. Ya. Udah wes, nggak usah dipikirin, nggak usah nangis. Capital lagi, cari pabrik baru. Cari pabriknya nggak gampang. Cari pabriknya nggak gampang, tapi cepet. Karena kenapa? Sekali lagi karena aku sudah belajar kan sebelumnya. Itu sudah asahan udah diasah. Aku sudah punya beberapa koneksi pabrik, udah punya koleksi lah, udah punya langganan. Jadi kamu bisa bikin ini nggak? Coba gantian, bisa nggak bikin ini? Akhirnya dari sana comebacknya juga cepet. Cuman 2 bulan ya. 2 bulan vakum apa 3 bulan? Hampir 3 ya kayak 3 bulan. 3 bulan langsung launching lagi. Tapi kalau misalnya kita waktu itu tidak gagal, nggak mungkin ada namanya Bebebo sekarang, itu nggak mungkin. Karena itu yang menyebabkan kita ganti pattern. Itu yang menyebabkan pattern itu akhirnya sampai disukain banyak orang. Ya itu akhirnya. Jadi kita nggak bisa ngomong ini sebenarnya ini blessing atau kecelakaan. Nggak bisa karena ya itu tadi Seat itu. Kondisi itu. Iya. Yang penting wes kita lihat seat itu setiap kali ketemu orang ya dimarahin. Tadi udah ada yang tanya aku. Tanya sekali lagi. Iya. Udah mulainya awalnya udah nggak enak. Iya. Kamu tanya sekali lagi apa kamu? Ada sampai kayak gitu juga ada. Saya tunggu itu orang yang lain bukan aku. Coba dulu cerita orang dulu. Nah kondisi itu yang disambung terus ada skillnya dia, ada skillnya, ada dari skill kreatifnya, ada dari apa ya? Oh tim financeku. Kalau menurutku kalau nggak ada tim finance itu juga ya itu disambung ya itu 4-leaf clovernya ketemu dan that's why kita suka banget sama 4-leaf clover. Oh itu reasonnya. 4-leaf clover. I hope you always find good luck in your life. Wow, very nice ya. Good luck is created sometimes. Yes. Ya. Ya itu beda persepsi itu ya. Ya. Pola Pikiran ini semoga apakah itu menyentuh hatimu? Semoga menyentuh hati orang lain yang lain juga. Yeah. Well, actually dari ceritanya Debbie, si 4-leaf clovernya ini malah diciptain dari seednya kan? Yes. Kalau dia nggak si peri air, kalau dia nggak, ini kenapa kok gelap ya? Yes. Kalau orang ya udahlah gelap ya udah gelap ya. Wis aku tak pindah. Kayak not itu habis ketemu ini wis nggak tahu aku nggak ketemu. Wis aku ganti. Aku ketemu lagi.
orang ini bilang enggak, aku ya wis percaya, aku pergi ae wis. Aku ke sini, aku dimarahi. Oh, orang iki wis bencek wis aku tak pergi ae. Kalau semua wis kabeh enggak ketemu, dhek ngamuk. Aduh, ya opo sih? Gak berhasil aku iki nemu. Bujuk iki rasane. Yeah. Iki si Merlin iki bohong ini rasane. Yeah, you make your own four-leaf clover actually ya. Hopefully. Very nice, very nice. Nah ini tadi kalau kita bilang nih ekspertisnya dari Wong Hang, kita udah ada backingan ya. Debbie udah belajar. Sekarang patternnya, materialnya, everything is the best quality you can find gitu. Dari sisi ilustrasi nih, historinya gimana nih? Apakah kamu juga nepo wife nih? Krista. Iya, jadi sebenarnya backgroundku emang kreatif sih. Tapi setelah aku lulus, justru aku nggak menyentuh dunia kreatif sama sekali. Aku pindah ke Jepang. Di Jepang aku juga nggak mengerjakan apapun yang kreatif. Aku malah ke bidang yang lain ya. Pendidikan sama ke hubungan internasional. Terus tapi kok untungnya aku ketemu sama, kita bilang aja lah kali ya, kayak susah nih ngomongnya. Aku ketemu sama suami yang ternyata juga orang kreatif gitu. Jadi dari situ waktu kita pulang ke Indonesia, kita mulai kembali lagi ke dunia kreatif kayak gitu. Terus kebetulan juga selama mengerjakan Baby Boo, kita berdua juga mengerjakan proyek-proyek dari luar negeri. Salah satunya juga untuk satu brand yang terkenal, brand anak-anak terkenal dari Denmark gitu. Yang warnanya natural. Yang pokoknya neutral. bagus lah estetiknya gitu ya. Itu kayak kita juga waktu kita pertama kali brainstorm soal Baby Boo itu salah satu acuan kita gitu, referensi. Nah, kita sempat punya proyek gitu sama mereka, mengerjakan gambar-gambar buat mereka juga gitu. Dan sekarang kebetulan suamiku juga kerja untuk satu agensi kreatif di Paris. Agensi ini juga yang mengerjakan untuk beberapa brand terkenal ya di Prancis. Salah satunya baru dibeli sama LVMH gitu. Jadi kita bisa dengan pede nih bilang bahwa secara kreatif Baby Boo itu nggak kalah loh sama brand luar gitu. Karena ya secara faktanya kita punya pengalaman untuk bekerja dengan mereka gitu. Jadi kita juga tahu lah standar mereka gimana, estetik mereka itu ke arah yang gimana, warna-warna yang diterima secara global itu seperti apa sih gitu. Jadi itu juga yang membantu kita mengarahkan sisi kreatif Baby Boo itu supaya nggak cuman dalam tanda kutip memuaskan market lokal, tapi kita bisa diterima juga untuk luar gitu. Jadi secara estetik kita tuh memang nggak mengarah untuk Indonesia banget gitu. Memang kita nggak mau gitu. Jadi mungkin identitas brand kita itu kita maunya lebih fluid ya. Supaya kayak kalau misalnya kamu lihat Baby Boo di luar negeri gitu, misalnya kamu lagi jalan-jalan terus tiba-tiba lihat brand apa ini, kamu nggak akan nyangka tuh dari Indonesia kayak gitu. Dan beberapa customer kita juga udah ngomong kayak gitu. Nggak nyangka kayak ini kalau ada di misalnya tiba-tiba ada di Singapura atau di mana, aku juga nggak akan nyangka sih kalau ini ternyata dari semuanya made in Indonesia. Dan yang salah satu hal yang kita mau consistently terapkan itu adalah kalau bisa semuanya made in Indonesia gitu. Jadi dari material kita made in Indonesia, dari produksi kita Indonesia. Of course semuanya Indonesia. Dari stationery, printing, apa semua Indonesia gitu. Kita nggak pernah outsource keluar kayak gitu. Itu membuktikan sebenarnya Indonesia mampu ya. Ya mampu karena latar belakangnya sejarahnya Indonesia itu seperti itu. Kalau untuk perkainan ya, kalau untuk industri lain ya kita nggak bisa ngomong. Kalau untuk perkainan yes. Dan perbajuan. Tadi si Chrissy bilang ini beberapa brand untuk LVMH gitu ya. Mungkin nggak Baby Boo nanti diakuisisi sama LVMH? Waduh. Kita harus menciptakan banyak good luck ini ya untuk mengarah ke sana ya. Kalau kata Katie Camilo, once upon a time is a very beautiful and powerful and comfortable word. Ya, berarti nanti kalau sungguhan kita once balik ke upon a time. podcast ini lagi ya. Oke. Diundang lagi ya, gimana dibeli sama ini, diakuisisi gitu ya. Amin ya. Amin. Nah tadi waktu di mobil nih Krista kan ngobrol-ngobrol sama Debbie. Ada satu cerita yang menurut aku tuh lumayan mengena. Debbie tuh bilang garisnya di Baby Boo tuh nggak pernah lurus. Betul nggak sih? Iya. Bener. Iya. Nggak pernah lurus itu soalnya kayak kita memang Kita apa ya selalu apa? Oh ini motifnya
Oh ini Nels. yang Bintangnya- si Erin. bintangnya- Oh iya ya. iya. Iya. Oh, langsung tahu. Iya. Ya, ini adalah salah satu yang ini ya. Nih kayak gini nih. Iya. Nanti garisnya kan nggak lurus. Oh, Itu nggak lurus. itu dititikin Titik, satu-satu titik, loh. titik. Heeh. Oke. Itu dia nggak lurus. Ini misalnya kayak garisnya ini. Ya, bintangnya ini juga nggak yang simetris. Enggak, iya. Nih. Tapi yang paling merepresentasikan sih yang ini sih. Ini garisnya meskipun lurus, dia tuh nggak lurus gitu. Oke, ini hidden Easter egg-nya apa nih? Kenapa kok ini nggak kayak lurus? gini, 1, 2, 3. Ini di garis satu-satu tidak digarisi. Maksudnya Enggak pakai penggaris. Nggak pakai penggaris? nggak. Pakai tangan di sini. Meskipun penggaris digital pun tidak. Oke. Ya salah satunya ya. life Kenapa? is not perfect. Karena Eh, apa nih? Tadi Debbie tell me a story yang very close to her heart, and I think semua orang bener ya, nggak ada yang hidupnya lurus-lurus aja gitu ya. Nggak bisa kita mengejar perfections sampai semua ditata rapi, itu sebenarnya nggak bisa. Itu malah jadi bumerang sama kita sendiri. Malah kita appreciate things, kita appreciate mistake, small mistake, ya udah. Itu bikin kita learn, bikin gitu. kita human ya. Jadi Betul. kepingin ya, oke. Aku jadi pengen tahu Ya, setiap produk itu Easter egg-nya apa sih? Jadi kepingin gitu. Ini apakah ini para fans harus menemukan sendiri atau gimana? itu juga salah satunya. Para fans harus menemukan Oh, sendiri. gitu. And then in the comment kita, tahu nggak gua nemu ini, lu nemu apa Ya. gitu. Dan setiap orang nemunya beda-beda loh. Oh, Nggak gitu. selalu sama. Saya sama Krista, ketika kita melihat satu ilustrasi, interpretasi kita berbeda. Baby Bu itu ngajak kamu untuk take a pause mungkin, things to be slowed down. Kalau kamu perhatiin, bahkan dalam motif-motif kita itu, kamu cuman bisa notice hal-hal yang kamu bisa notice kalau kamu slow down. Kalau kamu memang kayak diem terus perhatiin satu-satu gitu ya. Kayak misalnya itu yang kamu pegang tuh, pattern kita judulnya Celestial Map. Ini kita launching sebagai bagian dari koleksi Autumn Winter, jadi end of year. Jadi kita launchingnya itu bulan Desember. Nah, bulan Desember itu kalau langit winter itu konstelasi itu yang ada di atas. Kita. Konstelasi Lyra yang bentuknya harpa itu, sama satunya apa yang kayak itu Cygnus. namanya apa? Cygnus. Ya, Cygnus. Yang kayak burung itu di baliknya mungkin ada. Ya, Itu namanya Cygnus. Cygnus. Jadi bintang itu, konstelasi itu, cuman kamu lihat kalau lagi winter. Kalau summer, mereka di belahan bumi yang lain, hemisfer yang lain, kayak gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Ini tuh kayak ya, karena kayak kita nerd gitu kali ya. Kayak kita tuh kayak memang dari dulu aku sama Debbie suka belajarin bintang, terus kayak jadi ya hal-hal itu yang kita tuangkan dalam Baby Bu gitu. Ya, Baby Bu itu beautiful. setiap patternnya itu mungkin sangat personal ya buat aku dan Debbie ya. Itu hal-hal yang kita cintai dari Iya. kecil gitu, dan ya benar-benar kita kepengen ceritain itu ke orang lain, terutama kita pengen pass down ke anak-anak kita gitu. Karena kita merasa zaman sekarang kayak gitu-gitu tuh, kalau kamu cuma nontonnya YouTube dan TikTok, sangat apa ya, chance-nya untuk kamu come across hal-hal kayak gitu sangat kecil kan gitu. Iya. Karena ya kita cuma bisa dapat itu gara-gara kita baca buku terus gitu. Jadi gimana sih caranya membawa hal-hal yang kita cinta itu lebih dekat gitu ke generasi yang bawah, atau ya bahkan ke peers lah ya, kayak ke kamu, ke orang-orang yang lain yang mungkin grow up di timeline yang sama dengan kita, ya dengan bercerita melalui desain, melalui baju yang kamu pakai, yang kamu rasa nyaman kayak gitu. Gitu. Jadi nggak selalu ada Easter egg-nya, tapi pasti selalu ada meaning-nya. Baby Bu gitu. Selalu ada ceritanya lah. Dan Kayak gitu. menurut kamu sendiri apa? Itu it's up to you to And it's Interpret. mine ya. Ya, it's up to you to write. Ya kan? Very nice ya. It's up to you to write. Bintang buat aku sama buat dia beda loh meaningnya. Ya. Ya kan? Kayak gitu. Very nice. Oke, move on. Kalau tadi kita sudah bilang kita bikin ini, kita bikin apa, anything related to sleep kan. Ini masa related to sleep? It's related to time. Oh, Quality oke. time. Quality time. Moments. Kita sip it slowly. I Iya. talk to you about your daily life yang nggak penting, yang sebenarnya penting gitu ya. Benar. Tapi itu juga sebenarnya balik lagi ke pertanyaanmu yang pertama loh. Kamu bilang why stop on sleepwear kan? Iya. We don't stop. Sebenarnya kita nggak berhenti kok di sleepwear. Kita
menciptakan barang lain, tapi caranya mungkin kita collab Oh, gitu. gitu. Karena memang mungkin itu bukan our specialty ya. Mhm. Tapi kita mau nih berpartner dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Yes. Jadi kalau yang Tikap ini kita partneran sama Mika Mave. Ya, mereka memang spesialis di silicon ini tableware gitu. Terus kemarin juga kita yang terakhir partner dengan Dear Gigi. Mereka benar-benar bagus hand smoke, terus kayak party wear gitu ya. Baju-baju yang untuk Ya. beautiful ini. moments in life ya ini kan gitu. Iya gitu. Nah, ya kita tetap expand our universe Ya. gitu. Tapi kita live dan kita mempercayakan ke teman-teman yang memang ahli di bidangnya supaya tetap hasilnya itu tetap bagus gitu, tetap sesuai dengan quality yang yang kita mau. Tapi cerita kita nggak berhenti cuma di sleepwear gitu. Wow. Kayak Aku nih gitu bayangin sih. ya, ini nggak tahu perlu kita record atau enggak. Aku bayangin besok-besok Bibibu tuh punya kayak cafe atau tempat mama sama anak just stay there. You have the books there. Oke, aku hari ini ngapain ya nak? We can do nothing, just sit down and then read books gitu. Ini loh books-booksnya. Kamu gitu. bisa bayangin itu? Iya, it's already happening in my head udah, already. Iya, Sudah. iya. Itu visi kita. Oh, oke. Kalau itu bisa, aku nggak ngomong sama kamu visiku, Iya, tapi kamu sendiri yang membayangkan. iya. Berarti And you I can counted us. in Ya, my head kamu- ya yang apa terjadi di Mm-mm. badanku tuh adalah oke, kalau ini aku ke Jepang ceritanya adalah buku-buku Jepang, kalau itu ke Europe buku-bukunya tentang buku-buku Europe, tentang love story-nya si Debbie dan Krista yang di sana itu kira-kira kalau Debbie dan Krista ini bacanya buku Europe tuh kira-kira buku apa sih, kalau di Jepang tuh buku apa sih si Debbie and Krista di Another World di Jepang. Yes, di universe ini Debbie dan Krista tuh masih ada loh, tapi buku-bukunya beda. Tapi dia nggak minum teh nih, dia nggak tahu apa gitu yang sesuai dengan dunia di situ gitu. I think it's very possible karena sudah terjadi di kepala ya, mungkin ya. Untuk It's very sekarang. nice. Untuk sekarang Kita merasa content and enough ketika kita ngelihat nih, ini aku kalau ngomong bisa. Jadi 2 minggu yang lalu ada teman kita ngepost di Instagram, anaknya sama dia duduk di lantai pakai baju bebebu, dia mainan ini sama satu tikus ini, sama satu tikusnya ini. Dia ngomong-ngomong aja udah. Ngomong apa sama tikus? about who stole my cheese. Itu udah terjadi. And when it's coming true, kita see that as a small wins ya. Itu tuh vision kita dari awal soal bebebu gitu. Waktu kita ngomong-ngomong kepingin bikin bebebu, kita tuh cuma ngebayangin perasaan nyaman, seneng gitu ya. Waktu kamu pakai, ya pokoknya kamu nyaman lah gitu dalam pakai baju itu, terus kamu bisa cherish the moment, kamu sibuk sendiri, kamu hilang in your own world, lost in your own world gitu. Dan ternyata setelah 4 tahun ada orang yang merealisasikan momen itu tanpa kita briefing loh. Itu kayak kita cuman tiba-tiba dia ngepost terus kita kayak, hah, ini kan yang kita bayangin nih soal bebebu gitu loh. Bahwa ada anak yang mereka merasa nyaman pakai baju bebebu, mereka bisa berimajinasi sendiri, mainan sama tikusnya, mainan pakai tikap kayak gitu. Dan itu kayak udah kita merasa itu another achievement gitu. Jadi buat kita yang bikin kita puas dan bangga membuat bebebu tuh nggak selalu sales. Bahkan sales tuh nomor keberapa gitu. Bukan berarti kita nggak butuh sales ya, kita butuh gitu. Tapi Butuh banget. Tapi yang selalu selalu motivasi kita Yeah. untuk oke, keep going itu ya kayak gitu-gitu gitu. So you just see the sales is like the fuel to achieve the Yes. priority 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada satu kejadian. Kalau saya kan biasanya kan tulis kaligrafi toh. Suatu hari ada satu surat datang ke mejaku, aku baca, aku nangis. Dia bilang, "Mama terima kasih ya sudah menjadi mamaku half of your life." Dia bilang, pokoknya intinya thank you. Dia bilang terima kasih sudah menjadi mama yang paling baik. Kamu mengorbankan waktumu dan jika isu aku rek. mengorbankan waktumu buat aku. Nah, itu awalnya bebebu
Nah, itu awalnya Baby Bu itu akhirnya aku waktu dapat email dapat surat aku tuh mau nulis terus aku langsung telepon. Aku minta stafnya telepon minta stafnya Customer-nya. telepon customer-nya. Aku bilang, "Tolong semua barang yang dia mau beli ini udah nggak usah di charge. Suratnya juga nggak usah." Eh, aku langsung telepon temenku, artis The Flower untuk bikinin buket bunga. Jadilah hari ibu untuk ibu. Jadilah satu box dengan flowers very beautiful untuk dikasih ke ibu-ibu. Itu hari Mother's Day waktu itu buat Baby Bu. Jadi sometimes itu juga sebuah achievements. Kayak kita dapat something dari orang-orang yang sayang sama Baby Bu, yang cinta sama Baby Bu, dia nulis surat itu pouring his heart out gitu loh. Kayak di sana itu yang bikin kita tuh terinspirasi lagi. Kita jadi bisa create something lagi. Mungkin itu juga menurut kita kayak an honor ya. Maksudnya Ya, kamu tuh ingin memberi, intinya mengungkapkan cintamu ke orang yang benar-benar berarti buat kamu pilih Baby Bu gitu. Iya. So it means Kata-katanya bagus banget waktu itu. kayak maksudnya berarti barang kita juga dianggap sesuatu yang valuable, maksudnya or worth untuk diberikan gitu loh ke seseorang yang kamu sayangi gitu. Iya. Menurut kita itu nggak bisa The beli highest dengan pride uang gitu sih. ya. Iya. Itu nggak cuma satu, banyak. Ada lagi, wah banyak banget tuh di kaligrafi orderku. Di surat itu dia bilang sama dia punya anak kedua, sama-sama sister. Dia belikan tripod, dia bilang, terima kasih engkau sudah pengertian. Ini punya adik baru. Aku kepingin bacain sih itu, gimana? Tapi tak boleh, itu rahasia. Jangan. Terima kasih sudah mempunyai adik baru. Kamu sudah pengertian sebagai seorang cici meskipun kamu masih umurnya kecil. Kamu tak kasih tripod itu supaya kamu nanti bisa share sama adikmu. Nanti kamu bisa main bareng ketika kamu bertengkar. Kamu bisa make up. Makeupnya ayo ini yuk gitu ya. Ya. Aku kayak gini aja kayak udah nginget doang. Kamu kan kayak udah berbesmili kan. Iya. Tapi kalau bagi mereka itu it's their world gitu loh. Itu their moments gitu loh. It's very sweet, very Kalau nice. kita bisa jadi toolsnya, Wah, itu achievements. itu yang benar-benar bikin kita okay, we will do our best gitu ya. Karena kita tahu kita nggak melakukan itu untuk diri kita sendiri gitu. Kita melakukan untuk orang lain gitu. Dan ternyata orang lain tanpa kita ngoceh-ngoceh di Instagram, maksudnya kayak hard selling, mereka get the feeling loh gitu. Mereka tahu loh, maksudnya harapan hati kita juga ya melalui Baby Bu. Ternyata dapat nih frekuensinya ketemu gitu. Atau kayak kamu bisa kayak bayangin kafe Baby Bu apa gitu. Kita nggak terlalu menceritakan secara gamblang, tapi kamu dapatkan imajinasinya kayak gitu. I get the idea, I get the feeling ya. Aku langsung kayak jadi kayak reokan. Kok bisa sih? Kamu paham kok bisa? Very nice. Tadi juga Debbie sempat mention kaligrafi gitu kan. Ya. Di mana-mana orang-orang semua rush, cepat. No, I take it also slow, time. satu-satu gitu kan. Kalau kita ada satu kata-kata yang aku suka lagi nih buat kaligrafi. You bound to time. Kamu commit to that slowness. Kamu bisa cepet kalau dikejar sama klien ya bisa sih cepet, tapi you bound. Kamu bisa kok lebih cepet dari itu, tapi you bound yourself, bound to the time. To the every stroke gitu ya, dirasain gitu. Tapi nggak boleh terlalu pelan juga ya, tetap. Possible nggak ntar pesanan banyak banget nggak bisa nih Debbie yang nulis gitu? Pernah. Jadi aku pernah kasih ke beberapa teman juga. Yes. Okay. Ada beberapa teman juga pernah. Oh, wow. Ntar ya pembukaan kafe undang saya ya. Oh ya. Pasti. Atau mungkin butuh investor kafe. Senang hati. Okay, very nice. Nah, aku pengen ngulik-ngulik ini nih. Tadi kita bisa bilang how important imagination gitu kan. Kita baca-baca buku dan lain-lain. Tadi Debbie sempat di mobil mention tentang Game of Thrones nih. Ya kan? Aku juga suka banget. Krista juga nonton suka dengan Game of Thrones. How Game of Thrones affecting your life? Aku harus mengungkapkan kata-kata ini sih. Fiksi itu sebenarnya tidak terlalu fantasi ya. Fiksi itu sebenarnya cerminan dari realita, cuman di wrap dengan
cerita, Beauty. narasi, Ya, beauty dengan gitu. beauty. Kita berusaha lihat everything dengan beauty kan. Beauty in music, beauty in books, beauty in beauty in war dalam perang. Nah, terus itu mengajari kita banyak ya, lihat orang kayak gimana, kita mau jalan pakai apa, modalnya apa dia pertamanya. Dalam kompetisi sih. Kita ngelihat diri kita di personifikasinya itu ya. Literatur itu selalu ngajari kita gitu. Grufalo ajari kita apa? Gimana caranya kita ngelihat diri kita itu seperti apa? Apakah kita powerful enough? Daenerys Targaryen punya apa? Punya telur 3 gitu. Dia bahkan berpikir she is no one. Dia bahkan berpikir dia tuh bukan turunan naga. Pokoknya hidup aja sampai dia kebakar. Kalau nggak kebakar, ya nggak udah, tahu dia. cuman jadi pawn aja ya. Dikasihin ke sini untuk ganti berapa tentara gitu ya. Very nice. You can see others in that personalization. Very nice. Kalau boleh pengen tahu nih, Krista paling suka itu fiksi apa? Aku paling berkesan buat aku sampai sekarang masih Narnia sih ya. Narnia. Boleh cerita kenapa nggak? Karena menurutku sih inti dari Narnia itu sebenarnya kamu believe, kamu percaya dulu nih, kamu bakalan bisa masuk ke dunia yang di belakang wardrobe itu, ya kan? Kamu percaya, kamu bisa ketemu Aslan. Kalau enggak, ya kamu akan selalu yang jadi si doubtful itu, jadi kayak si siapa cicitnya Susan, gitu-gitu kan. Dia nggak bisa ngeliat meskipun Aslannya di sana. Bener. Mana? Nggak kelihatan. Mana Aslannya? Dwarfnya kan kayak. Iya, dan itu menurutku lumayan lumayan jadi cerita perjalanan hidupku ya sama Debbie juga ya. Kamu masih ingat nggak dulu waktu awal-awal aku kerja di Jakarta nih sama Debbie, kita kembaran punya cincin judulnya Believe. Kita beli gitu, cincin Disney sih ya, tapi tulisannya Believe. Kayak mengerjakan Baby Boo juga awalnya kita kayak emang kita bisa ya gitu, kayak kita punya apa sih gitu. Aku udah tinggalin Indonesia lumayan lama, kayak 5 tahunan gitu, aku udah nggak update gitu sama apa yang lagi in di situ gitu kan. Terus kan aku siapa sih Bi, kayak aku nggak punya koneksi juga gitu. Terus pokoknya banyak lah ya doubt yang kita alami gitu, tapi ya udah kita coba, oke, kita percaya kita bisa kerjain yang terbaik, pokoknya kalau kita kerjain dari hati pasti menyentuh hati gitu. Ya udah, oke, let's do it gitu. Dan juga dalam hampir mau 5 tahun ini percakapan aku sama Debbie tiap malam itu selalu kayak, gimana ya Chris, ini kok gini ya, gimana ya ini. Kayak banyak banget ya kita kayak ragu, kita udah melakukan yang bener kayak bahkan kayak tadi yang gak mau hard selling gitu ya. Sedangkan banyak brand di sekitar kita tuh very hard selling, punya TikTok lah, punya apa, ngepost Instagram tiap hari, kita tuh bener-bener opposite gitu loh. Kita sampai juga mikir gitu, emang kita udah bener ya kayak gitu ya. Jangan-jangan nggak apa-apa ini jangan kita yang salah apa kayak Kalau gitu. misalnya Tapi bener apa enggak sih, kita kadang nggak, ya wis lah nggak usah dipikir, tapi kayak gak apa-apa ini. Iya kayak gitu. Tapi ya udah kita kayak oke, kita percaya aja sama diri kita sendiri, maksudnya let's just be ourselves. Dan kita percaya pasti ada jalannya gitu. Kalau misalnya emang kita punya niatan yang baik gitu, dan ya udah. Jadi aku dan Debbie pun kayak kita tuh kalau menceramahi satu dengan yang lain suka pakai cerita. Jadi kayak enak banget. Jadi kalau misalnya kayak Kamu Debbie ingat? gitu ya. Kamu ingat nggak cerita ini gitu? Atau enggak? Udahlah Chris, kita tuh kayak Daenerys Daenerys aja gini kayak gitu. Jadi misalnya kayak gitu. Tapi kalian nggak punya telur loh. minta nepo husbandmu ya. Minta telur Bi. Gitu ya. Betul juga. Kalau Debbie, It's actually favorite. Narnia. Also Narnia. Iya, it's actually Narnia. Karena di sana aku belajar bravery, belajar forgiveness is magic. Prince Caspian, The Horse and His Boy, dia bilang Lucy ngelakuin kesalahan, terus dia bilang dia peluk Aslan. Terus ditulis di bawahnya, forgiveness is magic and rare. Dia bilang gitu. This kind of magic itu actually everyday loh. And we say it kalau in Baby Boo ya, we deliver magic, hopefully. Magic itu dalam apa? Love itu magic. Kate Camilo.
Tales of Deathstroke. Tikus kecil bilang, love is a very powerful lagi. Kok love is a very powerful, ridiculous thing that can move a mountain. Yeah. And a spool of thread. Spool of thread itu gulungan benang. Ketika aku baca itu sekali lagi, by the way buku itu yang ngasih juga dia. Yang introduce buku itu juga dia. Ketika aku baca itu umur segini, dengan pekerjaan kami yang benang, iya ya, love itu can move, ya cinta bisa menggerakkan benang ya. Maksudnya bisa jadi sesuatu, bisa deliver to others. Fantasy itu enggak se-fantasy itu loh. Sebenarnya it's more real than you know kan. It's as real as it is sebenarnya. Tergantung ya gimana kita ngeliatnya. Yang aku perasain ini gini, the feeling is so complex. Kita nggak bisa ceritain Ya kalau kan? nggak pakai fantasi. Nah, karena it's so magical, it's so weird, it's so abstrak gitu. Nggak bisa kalau pakai sesuatu yang nggak fantasi, karena it's kayak nggak dari dunia ini gitu. Kayak Harry Potter. Itu apa? Friendship. After all this time. Jawabannya? Always ya. Nangis kita semua di sini. Ini all about love kan? Also about love. It's all about love kan? You know that very famous line kan? Oke, tadi kita sudah ngomong yang seru-serunya nih kan. Everything is all about like chicken soup ya. Kita bilang ini gini itu gitu. Back to the capitalism word ini ya. Oke. Ini sangat bisa diplagiat loh. Ya kan? Oh, you're selling love, you're selling bla 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 bla. It takes so many time to explain your story. Terus mari gitu. Iya kan? Tapi dunia ini cepet. Banyak orang yang sorry I don't have time to even listen to your story. I just want to know about the product. The product is good. You sell it for 1 million. Someone else sell it for 100. Why not I buy it from someone else? Exactly the same. Or maybe mirip-mirip lah. Function. You selling sleepwear. Someone else is selling sleepwear. With cheaper. Same quality. Gimana lu compete sama mereka? Sudah terjadi nggak? Sudah diplagiat nggak? Oh, kalau itu sih kita udah come to terms ya. Kita mau bahas dari kreatif atau dari bendanya dulu nih. Langsung gantian. Kalau dari bendanya tetap kita harus berusaha make better every time. Jadi misalnya karena sekarang nih, memang dari sananya udah ada ilmunya, penjahitannya kan. Kita udah tahu kerahnya bentuknya kayak gini, ngambilnya dari sini, polanya dari sini, pundaknya. Kamu lihat aja, kalau misalnya orang mau beli dari yang mana, lama-lama pasti nyadar. Dan kita berusaha ceritakan itu lewat Instagram pribadi aku atau beberapa orang yang lain yang sudah merasakan sendiri. Pundaknya beda. Ada yang pundaknya melorot, ada yang tidak. Ketika waktu itu ada BB-Bu terjadi, waktu kita bikin BB-Bu, waktu itu aku sakit ya. Aku sampai mikir gini, aduh jangan, aku meskipun aku sakit, terus misalnya aku gitu, janganlah aku sampai jelek gitu ya. Kayak enggak, jangan kelihatan jelek lah, maksudnya harus cakep lah. Bajunya yang cakep lah, yang rapi lah, yang bagus lah, gitu loh. Jadi kualitasnya pasti bisa dibandingin. Jahitannya kalau dibalik, orang pasti lama-lama itu kerasa. Nah, testimoninya dari siapa lama-lama? Dari mbak-mbak sus pembantu, dia bilang nyucinya tuh lo paling enak, paling gampang, nggak bolong, nggak apa, nggak. Dari sana kalau misalnya kita ngomong dari sisi situ kapitalisme yang jualnya dari mana, kita ya selalu dari sisi sana gitu. Kalau misalnya mau contohin, cobaan, nggak apa-apa, contoh itu juga harganya itu nggak murah untuk ngelakuin itu. Karena ada 3 triangle kan, price, quality and time. Kalau misalnya mau apik sama mau quality bagus, time-nya lama. Kalau misalnya mau cepet sama murah, quality-nya gimana? Nggak ada. Nah, lama-lama orang ya tahu sendiri. Kan orang kan ya beli lagi. Orang misalnya beli brand lain, beli lagi. Terus dia pikir, coba aku yang ini deh. Loh kok ini kok oke. Terus ganti lagi, bajunya kok bagus. Lama-lama kan kerasa sendiri dia. Kalau dari sana ya. Jadi kalau misalnya orang mau niruan kosnya gak murah. Mahal loh ini. Jadi kan ada orang yang visinya tuh udah beda sama kita kan. Aku kepinginnya yang penting cepetan BEP, yang penting aku duitnya itu balik kapitalku, yang penting aku punya cash flow ya aman. Pastilah kita juga pasti ada mikir, sisi sananya pasti bisnisnya dipikir. Cuman we risk that semua itu untuk
ngelakuin itu cost-nya nggak murah. Cost-nya nggak murah. Untuk dapat silikon yang baik yang Iya. tadi ditaruh di panasan itu juga nggak leleh. Iya, nggak meleot Nggak gitu ya. meleot. Cost-nya nggak murah. Kalau orang memang mau lakuin itu, sama-sama endure that pain, good. Oke. So far belum ada yang kualitasnya mirip sama kalian? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kita juga dalam titik ini juga kita udah merasa bahwa namanya plagiarisme, mengcopy itu udah nggak terhindarkan. Iya. Kita juga nggak bisa stop itu. Jadi kita udah nggak mau berusaha mikirin gitu. Dan itu haknya semua orang. Dan itu dalam sebuah ekonomi tidak mungkin terhindarkan karena Yes. orang pasti akan cari yang lebih murah, yang lebih affordable. Iya, Ya nggak apa-apa gitu Nggak kan. apa-apa. Tapi kita berusaha, ya kita akan tetap mengisi slot market yang di situ, Yes. di mana orang-orang akan kembali untuk kualitas, kembali untuk cerita gitu. Karena pasti ada gitu marketnya kan. Iya. Jadi kita nggak mau juga kita nggak bisa please semua orang. Iya. Kamu nggak bisa menyenangkan semua orang atau kamu serve semua kelas ya gitu. Iya. Karena kalau kamu serve semua kelas ya kamu jadi department store gitu Iya. kan. Sedangkan bukan itu yang kita bayangkan untuk Bibibu gitu. Jadi kita nggak terlalu memusingkan hal itu. Itu udah secara desain di plagiat itu udah Ya wis lah. iya Ya wis kayak lah. terserah nggak apa-apa Ya wis ben. silahkan Ya wis gitu. ben. Malah Bukan ya kita wis lah. malah kita nunggu ya. Ayo siapa ini habis gini bakalan niru gitu. Ya wis ben. Tapi Heeh. feelingnya ya apa? Aku Mm-mm. sama dia seneng, seru. It's a quest for us. Itu Iya. kayak it's our adventure. Iya. Aku sama dia kan dengan cara kita ngeliat, seru banget ya kita mengubah Permainan. warna permainan ini kan seru banget. Mm-mm. Because imitation is the highest form of flattery, Of right? course, itu amin banget ya. Ya, amin ya. Berarti kan justru barusan malah aku baca quote itu share ke Debbie. Kalau kamu di copy, Ya. nggak usah khawatir. Kalau kamu nggak di copy, justru kamu harus khawatir. Kenapa Berarti kok aku kamu- nggak di copy ya? Berarti kamu nggak bagus kan? Gitu. Not worth to be copied. Ya. Benar. Jadi ya it's okay ya. Itu ya wis ben. Ya wis ben. Beneran iya. Sekarang ya wis ben. Oke. Seperti Wow. itu. Kayak omakase. Kan kita kan kayak omakase. Ya apa itu? Omakase kayak makanan omakase kamu kan nggak bisa serve everyone. Oh iya. Banyak toh. Ya. Cuman beberapa orang doang yang bisa datang ke sana juga. Oke. So Bibibu mau stay di niche-nya ini? Nggak Belum kepengen. tahu. Aku mau sisi cinta duitnya ini apa? Ini enak nih. Oh ada Gedein, cinta gedein. duitnya ada loh. Oh tetap ada. Tetap loh. Tetap ada. Oke. Tapi we see how it goes. Ini kan it's a journey, it's a sailing journey. Kita berlayar aja, yang lama-lama aja. Kita lama aja berlayarnya. Ya ini juga perjalanan buat kita sih ya untuk belajar juga di mana sih batasnya antara kamu tetap mempertahankan idealisme sama realita gitu bahwa ya kita butuh uang untuk menggaji karyawan, untuk terus research untuk kayak gitu. Jadi menurut kita nggak ada titiknya gitu. Itu kayak naik turun lah ya. Kayak mungkin tahun ini ternyata kita bisa mengalokasikan dana lebih gitu untuk research ya udah gitu. Tapi mungkin tahun depan kita mesti let's go back to our idealisme karena mungkin udah lebih banyak kompetitor lah atau apa, kita harus reinvent diri kita lagi apa kayak gitu tuh perjalanan juga sih ya. Tapi yang pasti ya kita nggak muluk-muluk lah karena gimana pun bisnis itu dua koin gitu. Dia pasti butuh uang, butuh sales, butuh marketing. Tapi kalau nggak ada cerita yang dijual juga, ya apa yang mau kamu jual gitu kan? Jadi ya itu apa ya? Itu pembelajaran terus gitu setiap ini kayak gitu, ya kan? Wow. Fleksibel lah, kayak gitu. Well, actually aku lagi bayangin setiap kali kalian launching dan sold out, itu yang di kepalaku tuh sekarang selain GMV-nya berapa ya, adalah berapa ratus ya atau berapa ribu orang yang lagi sharing their love with their loved one gitu ya. Ya, yang Itu kita pasti wow happy banget ya. Kayak kalian jadi Santa Claus gitu loh. Aku mengirimkan ya kan, I'm sending this love to you and to you kemarin and to you ada gitu. ini nggak tahu sih ini berhubungan apa Visualnya. enggak ya. Kemarin salah satu customer kita dari US itu cerita temennya menjadi salah satu victim dari kebakaran di Palisades itu. our Nah, prayer and hearts for them. We are sorry for them ya. Terus salah satu anaknya itu karena mereka harus relokasi kan, jadi barang-barangnya itu udah
habis lah dimakan api gitu. Nah terus pas malamnya itu anaknya nggak bisa tidur gitu, kayak nangis apa. Ternyata bantal baby-nya ketinggalan. Jadi Nah, bantal baby-nya kebakar api, jadi dia nggak bisa tidur. aku denger itu aku kayak Kita langsung beneran nih, iya gitu. Jadi akhirnya teman kita ini ngasih stok bantal baby-nya dia ke si anak ini. Akhirnya mereka baru bisa kayak tidur. baru kayak comforted lagi Oh, gitu. wow. Bagi kita itu cuma bantal. Hmm. Bantal, BANTAL. Tapi bagi seorang anak itu dunianya. Itu kayak Good night sleep-nya dia. universe-nya dia. Iya. Ya. Kita juga nggak menyangka ya, maksudnya dari awal kita tuh nggak punya gitu kayak pokoknya aku mau menciptakan suatu bantal yang anak-anak nggak bisa. Kita nggak pernah ngomong kayak gitu. Bahkan kepikiran aja enggak. Kita cuman ya udah let's make this the best gitu ya. Karena kita sendiri punya anak kan gitu. Yeah. Dan kita juga bisa ngerasain lah ya kayak kamu tuh seneng yang mana sih gitu. Kamu seneng kain yang kayak apa? Kamu seneng comfort yang kayak apa gitu. Jadi bisa dibilang semua yang kita ciptain kita suka gitu. Kalau aku jadi customer Baby Boo, aku akan beli Baby Boo juga gitu. Bukan karena aku kita yang create ya, tapi kalau misalnya kita customer pun kita harus memastikan bahwa barang yang kita ciptakan itu kita sendiri tuh mau pakai gitu, dan kita suka pakainya, kita cinta pakainya, dan nggak cuma kita tapi anak-anak kita juga ya. Kayak Leon itu udah the number one fans of Baby Boo. Dia kalau nggak punya satu pattern dia bisa marah sama Debbie kayak dia bisa kenapa aku pesen. nggak punya yang ini gitu. Aku nggak pernah cerita tentang ini. Ini kan orderannya spesial Iya. nih. Dan ini adalah salah satu thank you banget kepada Erin, ya. Pasha. Iya. Erin dan Pasha. Mm-mm. Karena itulah kita juga bisa ada. Maksudnya ada Iya, physical store-nya. ada dia Pop sebagai up ya. physical ya pop up gitu loh. Dia tuh nggak sengaja lihat ini, dia nggak pernah lihat ini, dia marah. Kenapa? Ini Baby Boo. Kenapa aku tidak dibikinin ini? Ya maaf Leon. Oke, nah aku bayangin nih, Krista Debbie, aku bayangin kalau Baby Boo ini adalah you're selling love, you're selling time to slow down. Jadi sebenarnya banyak ya. You have to be slow down with yourself. You can be slow down with your husband, with your friend, with your anything. Bahkan dengan diri sendiri gitu ya. Ada gak sih orang yang beli untuk diri sendiri gitu? Banyak. Banyak. Banyak sampai ada yang bilang, aku nggak mau boxnya yang ini, aku udah punya. Aku mau lihat fotoin di sana apa warna apa aja yang ada. Aku mau pilih. Oke. Dikoleksi boxnya. Dia bilang aku sudah punya ini. Aku mau yang ini. Kapan kamu ngeprint lagi yang baru? Aku lebih takut. Kayak orang ini ngafalin. Dia ngafalin aku kapan ngeprint. Atau gimana? Terus ada lagi. Aku sudah punya box putih sama box krem sama pita krem. Tadi ada yang ngepost box pitanya biru. Aku minta ya, yang biru pitanya biru ya. Ngeri, sampai sungguh. gitu. Pernah nggak orang sending love letter to themselves gitu? Oh, kalau itu belum sih. Love Tapi letter enggak sih, cuman kadang kalau di Instagram banyak yang kayak message gitu, kapan yang ini launching, aku mau beli buat diriku sendiri soalnya aku udah punya yang ini kayak gitu. Atau kayak beberapa temanku juga ada yang bilang kayak ya nih sekarang I invest in good sleepwear, makanya aku nungguin Baby Boo kapan launching lagi kayak gitu. Tapi ada yang ini yang menyentuh hatiku, yang ada itu loh, anak baru lulus kuliah terus kerja. Dia dapat gajian bulan keberapa gitu, terus dia beli Baby Boo. Aduh, aku sampai kayak aku mau reward myself. Aku mau tidur yang enak supaya besok pagi aku bisa kerja lagi. Ya apa kamu? Aku sampai kayak ada yang buat beli dirinya banyak. Tapi kadang juga mungkin bukan karena, maksudnya ya karena pajamasnya juga ya. Tapi I think karena waktu kamu nerima package-nya Baby Boo itu, sekali lagi itu mungkin feeling yang kamu mau rasain lagi gitu loh. Makanya kamu beli lagi gitu buat dirimu sendiri ya kan. Karena ya maksudnya kita packing pakai box, pakai pita, pakai tag, pakai wrapping paper. Bahkan waktu kita mendesain packaging itu, Debbie itu pakai timer. Berapa lama kamu butuh buka boxnya Baby Boo? Gak boleh terlalu cepet. Karena kalau kecepatan then it means nothing kan. Kayak ya udah kamu sobek-sobek aja, that's it. Kita pengen kamu itu savor the time. Waktu kamu unpacking gitu loh, unboxing ya. Gitu, kamu pelan. Pitanya Debbie menciptakan ikatan
yang dimana pitanya itu 2 kali apa gimana ya baunya gitu. Supaya kamu buka nggak langsung copot. Kamu mesti harus kayak di ini, terus kamu keluarin tagnya, terus kamu buka boxnya, kamu mesti peel off stikernya. Terus waktu di situ ada satu booklet ya yang kita ciptain itu sesuai dengan patternnya, supaya kamu lebih ngerti lah ini cerita patternnya itu apa sih gitu loh. Baca dulu tuh. Baca dulu Iya. gitu. Nanti di dalamnya ada lagi satu label kosong buat kamu pakai untuk kamu reuse box kita. Jadi kayak label kamu bisa reuse, kamu bisa tulisin ini box isinya apa kayak gitu. Iya. Jadi experience gitu. Experience-nya itu nggak cuman kamu terima baju satu helai gini ya. Tapi sebelum kamu nyampe ke baju ini tuh kamu udah seneng dulu gitu. Dan kita rasa kayak banyak orang yang beli untuk dirinya sendiri karena atau menganggap itu reward karena kepingin ngerasain feeling itu lagi gitu loh. Magic ya. Waktu kamu terima something nice for yourself. Iya. Ada orang yang repot-repot mau packingin itu buat kamu, mikirin warnanya apa ya biar bagus, biar kamu ngelihat kamu tuh seneng gitu loh. Iya. Warna itu nggak bikin sakit mata lah atau apa kayak gitu. Wow. Aku pengen beli tapi sold out semua. Ada yang ini Ada, baru ada. ada. Kalau buat kamu ada. Ada, oh gitu ya. Oh gitu. Nepotisme banget ya. Aku nih pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir kalau aku mau bilang, tahu ini nggak tren kemarin aku barusan ngomong sama si Epin juga, tren sad beach mom. Are you guys sad beach mom? Aku nggak tahu ya itu apa sih? Actually, we cannot say that we're sad beach mom. Sad beach mom ini yang semuanya neutral, warnanya coklat semua. Enggak sih. Anak-anak Kan semua sih, dari dilarang sad beach mom. warna-warna yang Nggak boleh ini ya. gonjreng-gonjreng gitu. Kita- Oh iya, that's gonjreng actually. Sama si collab sama Sylvia. Oh iya, iya gonjreng juga juga. lumayan vivid warnanya. Gonjreng tapi estetik gitu ya. Iya. Kita Kita nggak bisa bilang kita sendiri kayaknya nggak pernah membatasi color membatasi. skin Ya, sih ya, ya. ya. Kita nggak pernah kayak satu hal lagi soal baby boo, kita tuh nggak mau terkungkung dalam satu definisi Iya. gitu. Jadi Bener, dari bener, warna bener. apa kita bisa dibilang eksperimental, tapi yang pasti harmonis, Ya. enak dilihat mata gitu. Jadi kayak kalau baby boo tuh warnanya soft-soft gitu ya. Ya enggak juga ya. Enggak. Kita juga banyak eksperimen dengan Ada yang warna yang der bold juga ada gitu ya. Sama Duma kalau nggak salah juga lumayan Bener, bright color ya. Ya, yang ini, yang Floral itu. floral. Ya, lumayan bright color Oh, yang juga. ini, sorry. Yang ini kan? Ya, heeh. Jadinya brand. Gini. Oke, very nice teman-teman. Mm. Oke. Next kira-kira Gitu. Baby Bo akan ngapain nih? Mm. Spill dikit-dikit. Akan ngapain ya? Kita kan berusaha expand our universe. Iya. Ya, tapi being comfortable and have a quality time itu nggak cuma di rumah kan? Iya. One of the best way to have quality time itu ketika kita traveling. Ya, gitu. Ya mungkin kita akan melakukan sesuatu dengan traveling itu. Yeah. Actually when we're traveling we are making the core memory ya kebanyakan. bener. Ya. Dan mungkin our next step kita pengen memastikan ada baby boo waktu kamu making core memory during your travel gitu. Very nice. Udah sih sebenarnya ya. Packing cube. Kita punya packing cube Kita itu. punya Tapi packing cube itu. jadi kita mau ke arah situ. Maksudnya kita mau mencoba explore ke arah sana. Explore aja. Gitu. Anyway, it's an adventure. Oh, aku sudah ingat yang tadi aku bilang The Voyage. Dia bilang gini, pakai bahasa Indonesia loh, wis gak popo. Iya. Dia bilang, seberapa jauh kamu pergi, seberapa kamu ketemu sama macam-macam apapun itu, ketika kamu balik, the treasure you found itu actually it's very near. It's the people who are with you. It's the companionship. It's not far. It's very near to you. Yeah. It's more precious than ruby. It's more precious than silver. Gitu. Yeah, very nice ya. Kita kadang lupa ya. It's not about the journey, it's about the companion gitu ya. Kan? Oh, wow. Jadi- Ini lagi companion juga kan? You guys are doing the journey, but actually the companion yang lebih ini ya. Ada badai, iya. Oh, kita kemarin aku sempat bilang sih sama Debbie, kayaknya kalau misalnya kamu bilang soal plagiarisme gitu ya, kayak oke lah secara desain mungkin bisa di-copy, secara material bisa di-copy, secara pola baju semua tuh bisa di-copy gitu. Tapi menurutku yang nggak bisa di-copy itu relationshipku sama Debbie gitu. Aku juga merasa bahwa Baby Boo bisa kayak gini, aku bisa create something kayak gini, Debbie pun bisa maksudnya menciptakan hal-hal yang kayak gini itu karena personally buat aku karena partnerku tuh Debbie
gitu. Karena dari awal dia itu nggak pernah membatasi aku untuk berkarya. Jadi misalnya kayak, oke, Bi, kita bikin tema ini ya. Oke. Kayak dia bahkan kadang nggak perlu denger ceritaku Alasannya. apa. Oke, Chris gitu. Terus kayak, Bi, desainnya ini ya. Oke. Gitu. Paling dia cuman komen, ini hati-hati ya, garisnya nih kayaknya kalau di print bakalan warnanya warnanya misalnya. ambles kayak gitu doang gitu. Tapi apapun yang mau aku lakuin di BBBU kayak, oke, kita bikin packaging kayak gini ya, Bi ya. Gini. Oke, terserah kamu gitu dia bilang. Jadi aku tuh nggak merasa bahwa misalnya kita ngomong jelek ya, one day gitulah, kita di hijack gitu. Misalnya kayak, oke, aku ditawarin sama brand lain lah, dibayar lebih tinggi misalnya atau ditawarin apa-apa gitu untuk menciptakan sebuah brand lain gitu. Aku nggak bisa jamin itu bisa jadi kayak gini gitu. Karena semua itu berdasarkan trust dan aku percaya semua decision kita, semua keputusan-keputusan kita dalam menjalankan BBBU itu based on love, based on friendship. Yang kita udah berteman berapa ya? 20 tahun ya. Itu tuh nggak akan bisa tergantikan kayak gitu. Kadang aku 20 lah. Kita temenan dari SMP. Sekarang umur piro ayo? SMP itu 13 tahun. Umur 13, sekarang kita udah berapa? Jadi Iya kan? sebut. Iya. 20 tahun. Udah 20 tahun gitu loh. Jadi koneksi itu gitu. Terus kadang kayak kita berdua ngomong itu langsung nyambung gitu, langsung melihat sesuatu hal yang sama, kita bisa mikirin hal yang sama gitu. Menurutku itu yang nggak akan bisa tergantikan gitu. Jadi ini semua ada kayak gini tuh, kalau mungkin mau dibedahin satu-satu bisa aja gitu. Oh ya karena desainnya, oh ya karena marketnya orang gini. Tapi I think the strongest foundation of all itu hubunganku sama Debbie, our friendship kayak gitu. Dan ya kita berharap itu juga yang kita bisa curahkan ke BBBU. Yang itu yang sebenarnya bisa dirasain ya sama customer gitu, bahwa this brand itu made out of love kayak gitu. Dan karena itu kita kepengen gitu, melalui semua elemennya customer tuh merasakan itu gitu, merasakan love, merasakan bahwa setiap benda itu dibuat dengan thought loh gitu. Kita tuh mikir loh. Kita kayak misalnya ya kayak kamu bilang, oke lah kita mau ambil cerita soal bintang gitu misalnya. Tapi kan nggak semua gambar bintang tuh bagus gitu. Kita harus mikir gimana caranya cerita ini sampai dengan desain yang tetap estetik, nggak tacky gitu. Yang tetap menceritakan brand BBBU itu seperti apa. Kita mikirin warnanya gimana. Oke, kita yang untuk pattern ini kita pakai full pattern yang kayak gini seamless, atau kita pakai yang spotty. Warnanya apa? Gramasi kainnya berapa? Semua itu dipikirin kayak gitu. Jadi melalui itu semua kita berharap orang yang terima BBBU itu tahu gitu bahwa baju yang kamu pakai itu tuh nggak cuman baju yang ya pokoknya dibuat sekedar pokoknya jadi gitu, enggak gitu. Semua itu ada pikirannya, semua itu ada thought-nya, dan all those thoughts came out from love kayak gitu. Gitu sih ya. Tapi menurutku ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke. Gak kerasa kan sekarang 6:30 loh. Oh iya, wow. Gak kerasa toh ngobrolnya toh, gak se-scary yang kita pikirkan kan. Seru kan. Nah, ini pertanyaan terakhir beneran nih Chris. Dari tadi kita bilang tentang love, tentang your relationship with Debbie, how beautiful it is, dan etc. Everything bisa pecah, bisa retak, ya kan? What if someday people change, relationship anything can be changed. Someday mungkin ya pathway-nya udah berubah. What if gitu? What if? Susah nih, pertanyaan paling susah buat aku. Tapi kita pernah ngobrol loh. Kita pernah ngobrol soal itu ini. si Narnia sudah ada waktunya mereka harus back to the real life, right? Benar. Has to part way with Aslan. Ya tapi ada part ways, harus part ways juga gitu. Tapi mereka kembali kalau Narnia nggak bisa. Oh gitu ya. Kalau yang paling merepresentasikan itu Frodo Baggins and Mr. Sam. Benar. Frodo Baggins. Yes. What makes Mr. Sam still sticks to Frodo when Frodo get mad? Kenapa Frodo Baggins masih choose to Mr. Sam to that journey? Akhirnya mereka part ways. Setelahnya itu selesai, ya sudah part ways. It can happen. Tapi sekali lagi, aku mungkin kalau dari sisiku aku pas tetap aku suka sama yang aku bilang yang Tales of the Explorers. Once upon a time, there were two best friends making these beautiful things. It was not easy. It was rough. But they braced the storms. Kalau part ways ya udah. Tapi this story is still yours. This relationship is still yours gitu ya.
in light nggak ada shadow. Yes. In light there must be shadows, in shadow there must be light. Ya. Itu yang bikin beautiful. Ya. Ya kan, nggak mungkin loh aku sama dia tiap hari bertengkar. Iya, kita Hampir bertengkar loh setiap tiap hari. Tiap hari bertengkar. Bukan Tapi- yang ai gini enggak ya? Oke. Once upon a time there were two best friends. Nah kalau dari aku, coba dari kamu. Iya, tapi memang kita sempat ngomong sih ya. Ah. Dari awal kita bilang bahwa kalau misalnya harus milih antara Debbie dan Baby Boo, pasti Debbie yang tak pilih. Jadi maksudnya ya kita bakalan let go apa ya, anything here lah gitu. Ya. To choose over the friendship. Tapi kalau misalnya pun one day itu nggak bisa, ya it's part of life. Kita juga nggak mau muluk-muluk lah ya. Maksudnya kita idealis tapi it's life gitu kan. It's life, Orang berubah, betul. bener kayak kamu bilang. Kita nggak bisa. Market berubah. Kita nggak bisa menghindari hal itu. Ya. Tapi itu juga kenyataan yang kita terima itu yang menjadi justru membantu aku dan Debbie untuk benar-benar jujur dalam berbisnis ini. Maksudnya kalau kita bertengkar juga, kayak aku sering ngomong sama Debbie, kamu jangan takut untuk bertengkar sama aku bilang gitu. Ya. Atau jangan takut kita nggak enakan, nggak apa-apa gitu. Itu harus dilakuin gitu. Jadi jangan sampai kita, aduh jangan bertengkar lah, tapi nanti terus kita nggak enak-enakan di belakang, atau kita ngorbanin apa yang harusnya di-decide bareng-bareng kayak gitu. Jadi kita ya nggak takut untuk berselisih gitu ya. Tapi dalam perjalanan itu kita juga belajar untuk gimana sih minta maaf gitu. Gimana sih harus let go ego kita untuk achieve something yang lebih tinggi daripada ego kita kayak gitu. Jadi Benar-benar. ya itu ya, maksudnya kayak kita accept the reality, the possibility untuk suatu saat part ways. Tapi justru karena kita accept itu yang membantu kita untuk menjadi teman yang lebih baik untuk each other kayak gitu. Ya kan? Benar. Ya gitu. Dan yang aku tadi bilang, kamu tahu lagu Moon River? Ya. Tahu kan? Itu very famous toh lagunya. Moon River wider than a mile. Ketika Krista satu hari aku tuh stres. Aduh, ini kok banyak ini yang harus tak kerjain. Dia datang ke aku dia bilang gini, aku sudah tahu temanya buat Awe. Apa? Moon River. Hah? Terus dia bilang, kamu ingat dulu kamu selalu nyekoki aku lagu itu. Kamu maksa, kamu mandi, kamu maksa aku duduk di depannya TV untuk menonton Audrey Hepburn yang kamu paling suka itu. Lagu itu diterjemahkan jadi pattern kita sekarang, Huckleberry, Huckleberry, Dreammakers, Rainbow's End. Sebenarnya lagu itu ceritanya soal dua sahabat gitu. Jadi lagu itu diciptain sama siapa ya? Andy siapa gitu aku lupa. Jadi dia bilang kayak my Huckleberry friend. My Huckleberry friend itu teman childhoodnya dia. Dimana waktu setiap summer mereka cari Huckleberry bareng kayak gitu. Tapi mereka berdua itu looking down the river untuk pursuing Rainbow's End. Maksudnya kayak happiness lah in a way gitu. Aku bilang ya itu kan kayak kita tahu gitu. Tapi endingnya belum tentu mereka bareng terus ya. Kita nggak tahu. Siapa tahu itu cuma buat summer kan gitu loh. It's not for a lifetime. Tapi ya nggak apa-apa. Gitu. It's for a lifetime in their head. They have the memory. Benar. Right? Dan itu yang nggak akan pernah bisa diambil dari siapapun gitu. That memory alive gitu ya. Dan memory kita di Baby Boo ya kayak gitu ya. Jadi ilustrasi itu. Jadi, ya semoga bisa mengingatkan yang baik-baik Iya. gitu. Mungkin perjalanan mereka Huckleberry Friends mereka berbeda, tapi semoga mengingatkan yang baik-baik kepada journey mereka sendiri. We leave it to them. I see. Sini habis langsung Moon River-nya. Belum launching. Belum Part launching. kedua ya. Oke, wow, very nice ya. It's a very beautiful gift someone has ever given to me. Ya. Menurutku ya nggak sih? Ya, itu bagus sekali. Wow. Thank you so much, Debbie, Krista. It's a very wonderful podcast. Nggak kerasa banget waktunya because I really enjoy our conversation ya. Wow, so meaningful. Aduh, Kita tadi juga aku pengen- thank you banget iya. karena kalau nggak ada yang tanya, ya. kita nggak bisa mengeluarkan itu juga Benar. sih kadang-kadang. Iya. Ya, Oke. thank you banget. Ya, thank you banget teman-teman DO yang udah pernah beli Baby Boo, yang penasaran, leave comment ya kan. Ntar kalau misalnya kita buka cafe ya,
Amin ya. Amin ya. Buka amin. kafe, kita datengin lagi mereka podcast, kita tanyain gimana kita make dari duduk berimajinasi terus jadi kafe gitu. Atau nanti kalau udah dibeli podcast di kafenya. atau nanti kalau udah dibeli LVMH ya. Amin, Amin ya, Tuhan amin. ya kan. Ntar kita duduk lagi kalau ada Oke. kafe katanya kita podcast di kafenya. Amin. Boleh. Kalau misalnya boleh. buka kafe di negara mana, boleh deh podcast kita jalan-jalan ya. Tambah. Oke, thanks Thank for you you so guys. much. The best for you ya buat Bebebo. Thank you teman-teman DO. Thank you. Thank so you. much. Bye-bye. Bye.